Kalau berenang di kolam renang, kita otomatis kena hak cipta. Betul. Kenapa? Karena kolam renang itu mengandung copyright. Kaporit itu mah Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Oke Pajang, topik kita kali ini sen kanan beloknya kiri. Ini kayak ibu-ibu Pak Haji. Apakah Pajang mau membahas ibu-ibu atau membahas apa ini sen kanan belok kiri? Itu membahas fakta yang muncul bila dimetaforkan kayak gitu. Oh gitu. Jadi di kita hari ini banyak sekali orang ngasih sen ke kanan tapi belok ke kiri. Nah, itu tuh menarik Pak Jang. Kenapa topik ini diangkat dan Pak Jang tentunya punya catatan terkait topik ini. Silakan Pak Jang. Banyak. Begini Mang, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, Allah itu merekod iblis itu pernah sesumbar. Oke. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, ya Rob, karena engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Terus di ayat berikutnya, summa la'atiyannahum. Iblis itu dalam rangka menyesatkan manusia bermanuver. Dia datang mim baini aidihim. Jadi iblis itu menggoda datang dari depan. Setelah itu wa min khalfihim, iblis pun bermanuver untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari belakang. Kemudian wa an aimanihim. Tidak hanya dari depan dan belakang, iblis pun bermanuver untuk menyesatkan manusia dari sebelah kanan. Wa an sama ilihib, dari sebelah kiri. Jadi iblis untuk menyesatkan manusia bermanuver dari 4 penjuru mata angin. Kemudian walat tajidu aksarum sakirin, tujuannya supaya kita tidak bersyukur. Nah, iblis dalam menyesatkan umat manusia itu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghadi summa la yuksirun. Jadi mereka bahu membahu. Saudaranya iblis itu minal jinnati wanas, dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu membahu menyesatkan umat manusia. Summa la yuksirun. Mereka tidak mengenal lelah terus. Jadi kalau kita pernah lelah untuk bangun malam, setan itu tidak pernah lelah. Oke. Kalau kita pernah lelah baca Quran, setan itu tidak pernah lelah untuk menggoda kita. Jadi harus sabar ke arah sana. Nah, yang jadi pertanyaan, di antara saudara-saudara setan yang bahu-membahu untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus itu, terutama dari kalangan manusia, konon kata para ulama, pertama adalah munafikin, yang kedua fasikin, yang ketiga zalimin, yang keempat mubazirin, orang yang boros, yang kelima musyrikin, dan yang keenam kafirin. Nah, ada salah satu temennya iblis dari kalangan manusia itu adalah tadi munafikin. Orang munafik. Siapakah munafikin itu? Yakni orang yang ngasih sen ke kanan tapi belok ke kiri. Berarti itu munafik. Nah, itu orang yang harus kita waspadai. Oke. Sebab dia membawa misi dari iblis untuk menyesatkan hidup kita. Jadi kalau ada orang ngasih sen kanan, dia belok ke kiri, hati-hati. Kita bisa celaka kalau ngikuti orang itu. Nah, itu orang munafik. Termasuk di jalan, Pak Haji. Ya, jadi orang munafik itu dia maksain ketawa padahal joknya garing. Waduh. Alasannya untuk pekerjaan dan duit. Kok bisa gitu? Sebab yang ngejoknya bosnya.
Jadi kalau bos ngejok garing kudu ketawa. Lamun butuh keneh duit jeung Itu lingkungannya toksik biasanya. Itu jadi kita kali ini diskusi tentang sen ke kanan belok ke kiri adalah untuk mencoba mengidentifikasi orang-orang munafik itu seperti apa. Karena dia diutus ke muka bumi untuk menyesatkan hidup kita supaya kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Oke, jadi gitu Pak Haji ya. Nah sekarang bagaimana cara kita Pak Haji mengetahui ciri-ciri orang munafik itu? Pertama begini, dalam Al-Quran disebut orang munafik itu adalah tukang buruk sangka. Tukang buruk sangka. Nih, denger cuangki kita jadi pingin. Suatu ketika begini, Nabi beserta orang-orang yang beriman, Nabi dengan para pengikutnya akan berangkat perang. Oke. Orang munafik itu nyinyir. Itu Nabi Muhammad sama umat Islam, mereka mau berangkat untuk perang. Yakin anjir mau balik deui tah keureut ceuli saya mungkin hari ini kan kayak gitu. Kira-kira lah. Kira-kira seperti itu. Yang akan balik adalah hanya namanya saja, mereka akan gugur di medan perang. Nah, mereka buruk sangka seperti itu lalu semacam menjadi indah gitu dalam hidupnya itu. Dia merasa indah dalam berburuk sangka kepada Nabi dan orang-orang yang beriman yang akan berangkat perang, yakin akan kalah perang dan tidak akan balik lagi. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fat ayat 12. Kata Allah begini, bal donantum allayyang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Jadi mereka menyangka bahwa Rasul dan orang beriman sekali-kali tidak akan kembali lagi pada keluarga mereka selamanya. Gitu. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu dibuat menjadi indah dalam prasangka hati mereka. Padahal kata Allah wa dzanantum donnasau, kamu kata Allah telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, wa kuntum qauman buruk, karena kamu menjadi kaum yang binasa. Jadi orang munafik itu dia tukang buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada Rasulullah, buruk sangka pada orang-orang yang beriman, gitu. Nah, buruk sangka ini bahaya, sebab bila benar tidak akan menjadi pahala, bila salah sudah jelas mendapatkan dosa. Gitu. Tapi kalau istri kamu buruk sangka terus, Mak, terus-terusan negatif thinking, gampang. Gimana? Keluarin di dalam, nanti positif. Jadi buruk sangka itu bakti ibarat ban yang kempes. Bila kita tidak menggantinya, kita tidak akan pernah maju. Jadi manusia yang selalu bermain-main dalam sangkaan buruk, hidupnya itu akan buruk. Dan dia tidak akan pernah maju. Auranya buruk Pak Haji ya, ketika pikirannya buruk, auranya pun buruk. Auranya buruk. Jadi jangan sampai orangnya sudah buruk, auranya buruk, prasangkanya buruk. Jadi kita menjadi orang yang triple buruk. Triple buruknya. Dengan alasan itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Andre and the backbone atau Pak Haji sempurna. Sebab semua manusia itu jarum coklat gitu ya. Kalau tidak ada yang sempurna. Jadi ciri orang yang munafik itu dia senantiasa buruk sangka pada Allah, buruk sangka pada orang beriman, dan buruk sangka pada kenyataan. Yang lebih parah, hidup dia itu indah dalam keburuk sangkaan itu. Jadi jangan berburuk sangka Pak Haji ya, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang. Sip. Jadi biar auranya gak negatif. Nah, Pak Haji, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang sering ngebully Pak Haji orang-orang soleh. Jadi ngebulinya orang-orang soleh baik di medsos maupun di dunia nyata gitu ta. Nah ini apakah menjadi ciri orang munafik juga Pak Haji? Ini dalam Al-Baqarah ayat 13 Allah itu berfirman, wa idza qila lakum, dan apabila dikatakan pada orang-orang munafik itu, aminu kama amanan nasu, kalian berimanlah seperti orang-orang lain beriman. Kalau orang munafik itu malah berkata, anu minu kama amanas sufaha. Haruskah aku beriman seperti orang-orang bodoh itu?
Oke. Jadi Allah memerintah orang munafik untuk beriman sebagaimana manusia beriman. Betul. Orang munafik malah ngejawab, haruskah aku beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi mereka kerjaannya ngebully orang-orang beriman. Orang beriman itu dihina sebagai orang-orang bodoh, padahal mereka sendiri kata Allah yang bodoh. Orang beriman itu dibully sebagai orang yang tersesat. Orang beriman dibully sebagai orang yang lemah. Atau hari ini orang beriman dibully sebagai orang yang neurotik, mengalami gangguan kejiwaan. Orang beriman hari ini dibully sebagai orang yang kena candunya agama gitu. Nah, jadi orang munafik itu memang hobinya itu ngebully, ya. Nah, ini mah orang yang suka ngebully atau ngasih lelucon, menghina orang-orang yang soleh adalah orang yang apa namanya, nggak bisa ngelucu tapi nggak maksakan ngebodor. Oh, jadi bukan komedian tapi dia memaksakan diri jadi komedian, Pak Haji. Jadi ginilah kata para ulama, kalau ngebully orang-orang soleh itu kamu seperti terjun tidak pakai parasut. Bahaya. Ya. Maka didiklah hati untuk tidak menghubuli orang lain, meski dia ahli maksiat sekalipun, apalagi menghina orang ahli ibadah. Jadi orang munafik itu orang yang tidak bisa jaga mulut. Mulut itu harus dijaga, jangan kalah sama pantat. Jadi pantat saya mau kentut sok mikir heula. Pantes telah mau diledakeun. Masa mulut ngomong nggak pakai filter aja. Jadi betul, orang munafik itu orang yang suka ngebully. Orang yang suka ngebully. Dan yang dibulinya rata-rata orang-orang soleh. Oke. Nah, Pak Jaang, apalagi nih ciri orang munafik ini? Kayaknya banyak kan kalau menurut keterangan? Sangat banyak, misalnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 57. Dalam kasus peperangan, orang munafik itu pecundang. Mana ciri pecundangnya? Di ayat At-Taubah 57 disebut lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jadi orang munafik itu kalau lagi peperangan di medan perang, mereka bertemu dengan maljaan, tempat perlindungan, ada tempat berlindung. Maljaan. Ya, orang lain perang, dia mah ada tempat berlindung, cicing dirinya. Kan itu pecundang. Au magharatin, atau ada gua di medan perang, orang lain perang, dia menyumput di guha. Waduh. Au muddakhalan, atau ada lubang di bawah tanah, orang lain perang, dia menyumput dirinya. Jadi orang munafik itu pecundang. Lamun teh mah ikut dengan Nabi beserta pasukannya untuk berperang, dia nggak ikut perang. Malah lamun ayat tempat bersembunyi, dia bersembunyi. Di bunker tadi. Di bunker ada goa, dia nyumput di goa. Ada gorong-gorong, asup di gorong-gorong. Ya Allah, sepengecut itu ya, Pak Haji. Ya, jadi orang munafik itu dia main petak umpet. Kayak siapa? Kayak mantan. Mantan mah. Iya, dia pemain petak umpet terhebat. Setelah kita digostingin, tapi kayak ini teka panggih. Itu mantan si Bati. Jadi lagi kecil kita main petak umpet, Mang, sampai nangis kita nyari temen. Nggak taunya bebaturan malah beralik. Gitu. Tapi gini, hilang pada saat main petak umpet itu epic banget. Tapi hilang setelah kita mengemukakan pendapat, itu Indonesia banget. Indonesia banget. Tapi Bang, yang senang main petak umpet itu sekarang adalah koruptor. Keren, sekali nyumput langsung ke luar negeri. Jadi kaum sen kanan belok kiri itu kalau dipaksa untuk berjuang, mereka ikut berjuang, tapi di medan perang tidak berjuang. Mereka main petak umpet, suka nyari gorong-gorong. Maka di Indonesia ada tragedi gorong-gorong. Kampungan kan? Orang munafik itu adalah orang kampungan. Tapi konon katanya Mang, anak The Jack itu ngambek pada saat ibu kota mau dipindahkan ke IKN. Kenapa, Pak? Mereka takut dianggap anak kampung. Padahal kita jadi kota, Pak Jiang, apalagi nih ciri orang munafik ini selain barusan pecundang tadi? Di At-Taubah ayat 67 kata Allah, al munafiquna wal munafiqat, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'din, gitu. Sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Pertama, ya'muruna bil munkar,
Oh, jadi menyuruh kepada kemunkaran. Ya, mengadvokasi pada kemunkaran. Wayan hauna anil ma'ruf, mereka melarang berbuat baik. Sebaliknya Pak Haji. Iya, wayak biduna aidiyahum, mereka menggenggamkan tangannya, bakhil. Kemudian nasulloha, orang munafik itu mereka senantiasa melupakan Allah. Jadi kemudian orang munafik itu satu, dia menyuruh berbuat munkar, dua mencegah berbuat ma'ruf, tiga punya karakter bakhil, yang keempat dia seringkali melupakan Allah. Oke. Jadi pertama nyuruh dia berbuat munkar, ya. Jadi orang lain kembali pada jalan yang lurus, dia malah mencari jalan tikus. Orang lain takbiran, dia malah tekbiran. Tekbir nih kayak gimana? Tekbir ya. Aduh, parah. Orang lain ke rumah yatim dan doa apa, dia masuk ke rumah bordir dan hura-hura. Waduh. Yang lebih parah, orang lain ziarah kubur, dia malah ziarah dubur. Bajang. Kenapa disebutkan? Ya, orang lain mang solawatan, dia malah main judi selotan. Oke. Ya, orang lain ngaji kitab kuning, dia malah ngaji mumpung. Haji mumpung. Haji mumpung. Indonesia maju, maju kabehanana ya. Nah, yang kedua, kalau untuk kebaikan, orang munafik itu tangannya kedekut. Kedekut. Kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, merek gehese, buntut kasiran. Kalau untuk kebaikan kalkulator, main kalkulator itu. Oke. Tapi kalau untuk nyawer biduan, pemilik gagaduhan terbesar se Jawa Timur, tidak perhitungan, Mang. Jadi kalkulus, sinus, kosinus, tangan, delete kabehanana. Kalau untuk nyawer biduan nggak hitung-hitungan. Tapi kalau untuk berbuat baik dia hitung-hitungan. Nah, jadi yang paling parah orang munafik itu suka melupakan Allah. Suka melupakan Allah. Padahal dia bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Dia bilang jodoh di tangan Tuhan, tapi Tuhan dilupakan. Ya, tangan kanan megang sendok. Iya. Tangan kiri megang handphone. Mulut dipakai gibah, hati dipakai halu. Pertanyaan Tuhan di mana? Nah, orang munafik itu senantiasa melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Ya, tapi sekali ngomong pede. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku lebih ganteng dari temanku? Apa salah temanku? Pede kalau ngomong. Serba melibatkan Tuhan. Pede Pak Haji ya. Tapi emang kamu mau aku panggil sayang atau dipanggil Tuhan? Waduh, kenapa Pak Haji? Nah, sekarang nih, di antara aksi orang-orang munafik itu salah satunya tipu menipu. Nah, ini gimana Pak Haji? Bener gak? Benar, kita bisa melihat di Quran surah An-Nisa 142. Iya. Kata Allah, innal munafikina, orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, nipu ka Gusti Allah. Keren kan? Gusti Allah. Allah wae ditipu. Padahal akhirnya wa huwa yukhadi'uhum. Jadi Allah menipu mereka. Mana di antara tipuannya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika dia mau salat, dia kusal-kusal, malas. Kan itu menipu Allah. Kemudian dia seperti sholat, padahal yura'unan nas. Dia bukan sholat, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Karena itu wala yadzakaruna illa qalila, dan pada saat sholat dia tidak ingat pada Allah melainkan sedikit saja. Jadi benar, kalau tadi ada pertanyaan, benarkah orang munafik itu yang suka melakukan aksi tipu-tipu? Atau astuti, asli tukang tipu? Jawabannya benar. Sebab Allah saja mereka tipu, apalagi kita. Gitu ya. Karena aksi tipu-tipu orang munafik itu, kita sekarang mengalami banyak kesulitan. Di antara kesulitannya apa? Kadang penjahat kita percayai. Nah, sementara orang baik kita anggap modus. Waduh. Hari ini kan banyak maling teriak maling, banyak begal legal ngebegal, penegak hukum malah melanggar hukum. Ya, kan coba anak sekarang kan rumit. Dia pakai kacamata padahal matanya tidak rusak. Banyak anak muda yang pakai behel padahal giginya sempurna. Jangan-jangan nanti mereka akan pakai kain kapan padahal belum maut.
Khawatir pun kayak gitu. Hati-hati Bakti. Tapi memang yang paling lucu hari ini banyak orang besar, tokoh besar, bahkan partai besar dikacangin oleh kaum sen kanan belok kiri. Haji, udah jangan dibahas, kasihan Haji. Sampai dia itu bilang, jenderal, kacang itu gurih. Tapi dikacangin perih jenderal. Pak Jang beranian. Tapi konon katanya, konon katanya, Mang, orang tukang tipu itu nanti jenazahnya lama dikuburnya. Kenapa? Susah pas mau dikubur itu. Kenapa? Karena kain kafannya belum ready stock. Anjir, sopir belum ready stock ya. Okay. Oh jadi gitu Pak Jang ya. Nah Pak Jang kan barusan tuh menjelaskan tentang ciri orang munafik di dalam Al-Quran. Nah yang sering saya dengar justru di dalam hadis Pak Hadi. Jadi di hadis itu Rasul bersabda sangat populer, ayatul munafiki salasun, ismun wa fi'lun wa hatun. Bukan Baji, itu jurumiyah itu. Itu jurumiyah itu. Orang munafik itu cirinya ada 3. Pertama, idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Maka turunan kaum sen kanan belok kiri itu modus orangnya, modal dusta. Kedua, dewa Gedewadul. 3, turbo, turunan bohong. 4, turki, turunan kibul. Langkung sahur bahe carek. Nah itu orang munafik. Kedua, waidawa ada akhlapa. Orang munafik itu bila dia berjanji, dia mengingkari. Mang, janji orang munafik itu bisa dipakai takjil, Mang. Manis banget. Jadi kalau janji manis gitu ya. Nah kalau Amang merasakan badan lemas, tenggorokan kering, mata berkunang-kunang, itu tandanya Amang terkena janji manis ya. Jadi ada orang yang janji di pengkolan saja dia ingkar, apalagi kalau janji di pelaminan. Nah ini bahaya. Saya mau nanya. Janji di pengkolan. Saya mau nanya, Mang, kenapa air laut itu asin? Air laut asin karena ya emang laut mah asin Pak Haji berarti. Karena yang manisnya janji kamu. Anjir. Untung saya bukan politisi Pak Haji. Siap-siap sekarang ya. Siap-siap. Banyak janji manis. Ya. Siap-siap kecewa ada lagi. orang yang mulutnya manis, janji manis, akhlaknya bagus. Hati-hati dia. Hati-hati dia caleg. Ya, ketiga, kata hadis ciri orang munafik itu wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Hati-hati, Mang, rute pengkhianat itu biasanya nyamar dulu jadi sahabat. Setelah itu dia jadi tukang tikung. Ingat, musuh utama kedamaian di setiap negeri di belahan bumi manapun, musuh utamanya adalah para pengkhianat. Tapi kalau ada sobat ngadem, terutama Bakti, kalau pacarnya khianat, meninggalkan kamu untuk menyatu dengan orang itu, ikhlaskan saja Bakti, karena pasangan serasi pengkhianat adalah sang penggoda. Biarkan saja mereka tersesat berjamaah. Kamu jangan bersedih ya. Dan konon katanya Muis juga bersedih karena dihianati. Oh, Muis dihianati. Padli Baji enggak? Padli enggak. Baru datang dia. Masih onyo-onyo. Oh, jadi gitu ya, dihianati Baji. Oh, jadi ada 3 Pak Haji ya, sebagaimana yang sudah populer Pak Haji. Nah, itu berarti Pak Haji ya, ciri orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita terhindar dari orang-orang munafik itu. Pak Haji, silakan ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem di rumah. Sobat ngadem, untuk dekat kamu nggak harus menjilat. Untuk menolong kamu nggak mesti menggonggong. Demi duit kamu nggak mesti menggigit. Karena hidup nggak Scooby-Doo itu. Scooby-Doo Pak Haji. Soalnya terlalu kasar kalau saya bilang, karena hidup tak seanjing itu. Segogok itu. Jadi Scooby-Doo aja. Saat wajahmu dipajang pada profil medsos pacarmu, itu bukan berarti dia cinta. Sebab foto kecoa pun ada pada kaleng baygon. Padahal baygon adalah pembunuhnya.
Bener, bener. Oke, Bang. Kita sudah goyang dumang hingga baju kita ini basah kuyup dengan keringat. Oke. Tapi semua masalah tetap tidak hilang. Iya. Pertanyaannya, cita-cita apa sih cita-citamu? Cita-cita apa? Oke, yang keempat, Bang. Kalau berenang di kolam renang, kita otomatis kena hak cipta. Betul. Kenapa? Karena kolam renang itu mengandung copyright. Kaporit itu mah Bajang. Oke, yang terakhir ini yang recehan banget. Jangan pernah membuat pria yang kamu cintai menangis, karena kamu akan menangis ketika ada wanita lain yang basuh air matanya. Weh. Itu dia Bajang ya, kata-kata kulkas untuk tema kali ini, munafik ya. Nah, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Coba tanya pada narasumber yang lain, karena di kita ini gudangnya para ilmuwan, cendekiawan, para ulama yang pintar-pintar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya dosennya Brenci Anjur undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKAS. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan. Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.